Baiklah teman-teman dan sahabat semua, jadi di kesempatan kali ini kita akan sharing dan berbagi kembali, tentu saja masih mengenai ilmu seputar ternak entok. Lebih tepatnya kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya inovasi di dalam beternak entok. Nah, apa yang dimaksud dengan pentingnya inovasi di dalam beternak entok di sini? Nah, kita akan simak sama-sama. Simaklah sampai tuntas ya teman-teman, supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Karena kegagalfahaman itu biasa terjadi ketika kita hanya menonton separuh-separuh atau setengah-setengah ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman bisa menonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Lanjut ke pembahasannya. Jadi inovasi yang saya maksud di sini adalah perihal pakan. Salah satu contohnya adalah di perihal pakan ya teman-teman. Tanpa kita bisa menciptakan atau berinovasi tentang pakan, saya rasa perkembangan usaha ternak entok kita tentu saja hanya akan jalan di tempat ya teman-teman. Karena apapun ceritanya, ketika kita mampu berinovasi, saya rasa di usaha apapun kita pasti akan selangkah lebih maju teman-teman ya. Itu bisa dipastikan. Karena dalam hal ini yang kita bahas adalah peternak entok, sehingga kita harus mampu untuk memunculkan inovasi-inovasi baru seputar ternak entok. Ya, terutama adalah di perihal pakan. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah inovasi tentang pakan. Teman-teman dan sahabat semua, jadi salah satu faktor penyebab utama kenapa entok itu tidak nafsu makan, ya, itu salah satunya diakibatkan atau dikarenakan ketika kita ngasih makannya itu ya itu aja teman-teman, yang selalu membosankan untuk entok. Misalnya dalam 2 minggu kita hanya kasih dedak tok, ya, tanpa ada inovasi baru, tanpa ada tambahan-tambahan yang lain. Tentu saja mereka pasti akan muak. Kalau sudah muak, tentu saja mereka akan tidak nafsu makan. Kalau sudah tidak nafsu makan, secara otomatis mereka pasti akan jatuh sakit. Tidak ubahnya dengan kita ya teman-teman. Ketika mereka tidak nafsu makan, secara otomatis ya mereka pasti akan jatuh sakit. Gampang sekali penyakit yang akan menyerang ketika mereka tidak nafsu makan. Nah, tentu saja hal ini akan kita akali ya teman-teman. Bagaimana supaya meskipun dalam 1 bulan sekalipun atau 2 bulan sekalipun kita akan tetap memberikan dedak kepada mereka, tapi dengan mereka itu tidak muak. Bagaimana caranya? Ya. Nah, tentu saja dengan inovasi-inovasi baru yang kita munculkan akan membuat mereka tidak muak ya, sehingga mereka tetap nafsu untuk memakan dedak itu. Nah, bagaimana caranya? Gampang sekali teman-teman ya. Kita bisa kok menambahkan sedikit air garam supaya bisa menambah rasa asin di dedak itu, dan kemudian akan kita tambahkan dengan sedikit gula, bisa juga dengan 1 sendok sasa ataupun miwon ya teman-teman sebagai penyedap rasa. Sehingga dengan demikian entok itu tidak muak karena yang dimakan itu aja. Otomatis ketika kita tambah dengan penyedap rasa apapun bentuknya itu, insya Allah entok akan tetap nafsu untuk memakannya. Apalagi ditambah dengan ketika kita mau memberikan cincangan kedebok pisang misalnya. Kita berbicara pakan alternatif saja teman-teman di sini. Kedebok pisang kan adalah salah satu bahan ataupun media yang bisa kita gunakan untuk pakan entok secara gratis dan mudah mendapatkannya. Sehingga dedak yang selalu kita gunakan itu akan kita campur dengan gedebok pisang ya, sehingga nanti ada rasa-rasa baru yang mereka akan bisa nikmati ya teman-teman. Tidak hanya murni dedak, tapi kita sudah bisa campurkan dengan gedebok pisang misalnya. Jadi entok pun nanti akan selalu nafsu untuk memakannya ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak hanya gedebok pisang yang bisa kita manfaatkan, banyak sekali dari pakan-pakan alternatif yang bisa kita gunakan dan bisa kita dapat dari sekeliling lingkungan kita atau rumah kita ya teman-teman, baik dari ladang maupun dari sawah kita. Nah, jadi untuk menjadi peternak yang inovatif, tentu saja kita dituntut untuk memunculkan gagasan-gagasan baru perihal pakan, perihal kesehatan entok, dan perihal perkembangan dan pertumbuhan entok ya teman-teman. Nah, salah satu contoh misalnya dari segi pakan kita sudah jelaskan tadi, yaitu supaya kita agak berinovasi sedikit ya teman-teman, supaya nanti entok tidak muak. Bagaimana caranya supaya entok tidak bosan dengan hanya memakan dedak melulu ya teman-teman? Bagaimana caranya ya teman-teman? Nah, harus kita akali. Nah, dari segi pakan, salah satu inovasi yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara bagaimana supaya entok tetap terangsang untuk nafsu makan ya.
yaitu dengan cara kita berinovasi terhadap pakan-pakan yang akan kita berikan, yaitu kita memberikannya apapun bahan yang akan kita berikan, yang intinya nanti akan menambah nafsu makan daripada entok itu sendiri ya teman-teman, meskipun dengan bahan yang sama, bahan yang itu saja sekalipun ya, tetapi akan kita akali dengan cara mencampurkan sesuatu yang bisa membuat mereka tetap nafsu untuk memakannya ya teman-teman. Nah, salah satunya seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu dengan cara mencampurkan sedikit air garam, bisa menggunakan 1 sendok micin dicampurkan dengan pakan tersebut, supaya nanti entok-entok itu tetap akan nafsu untuk memakannya teman-teman ya. Nah, itu adalah salah satu inovasi termudah yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua mengenai pertumbuhan entok. Nah, jadi karena pertumbuhan entok itu tentu saja adalah entok-entok yang usianya di masa-masa pertumbuhan, yaitu usia DOD sampai kepada 3 bulan ya misalnya teman-teman ya. Nah, jadi berbicara tentang pertumbuhan, apa inovasi yang bisa kita lakukan supaya DOD entok di masa-masa pertumbuhannya bisa laju dan cepat ya, untuk mereka cepat besar. Bagaimana caranya? Nah, kemudian di sini kita dituntut untuk memunculkan inovasi baru ya. Tentu saja kita juga tidak akan pernah lepas dari peran pakan ya teman-teman. Nah, pakan apa sih yang bisa mempercepat pertumbuhan DOD entok ya? Nah, tentu saja kita juga sudah akali, yaitu dengan cara menggunakan pelet B2 ya teman-teman, di usia 1 minggu dan kemudian sampai kepada usia 21 hari ya teman-teman. Nah, lebih bagus lagi kita akan campur dengan nasi misalnya, karena akan sangat bagus sekali hasilnya ya teman-teman ketika pelet B2 ini akan dicampur dengan nasi ya. Itu adalah perpaduan yang sangat pas sekali, sehingga DOD entok itu akan tumbuh dengan sangat cepat sekali pertumbuhannya ya. Tidak hanya cepat besar ya, tetapi juga berbobot. Terkadang entok bisa terlihat besar tapi tidak berbobot ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan pakan jenis ini bisa dipastikan bahwa entok tidak hanya cepat besar tapi juga berbobot ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu inovasi yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian mengenai pemasaran ya, sebagai peternak yang inovatif tentu saja kita juga akan mempermudah cara pemasaran kita dengan cara-cara yang tentu saja ya lebih cepat, lebih praktis ya, lebih mudah ya teman-teman. Nah, dengan cara apa? Kita akan melakukan penjualan dan pemasaran melalui medsos. Karena medsos ini adalah salah satu wadah yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan transaksi apapun ya teman-teman. Nah, termasuk jual beli entok pun saya menggunakan medsos. Nah, inilah pentingnya kita berinovasi ya teman-teman. Bahkan dari segi pemasaran dan penjualan saja kita sudah dimudahkan dengan adanya medsos. Nah, jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Kita nanti akan ketinggalan ya ketika kita memasarkan entok hanya dengan cara-cara monoton dan dengan cara-cara yang lama ya. Kita pasti akan ketinggalan. Ketika kita menggunakan medsos untuk kita jadikan sebagai alat untuk memasarkan produk-produk kita, terutama adalah entok ya, hanya hitungan menit ya, begitu klik ya sudah ada orang yang mesan. Berbeda dengan zaman dulu ya teman-teman. Kalau zaman dulu memasarkan entok mungkin harus keliling ya di pasar, dipajak-pajak kan begitu teman-teman ya. Dan mungkin sampai saat ini masih berlaku dan masih dilakukan ya teman-teman. Nah, demikianlah tadi teman-teman sharing kita hari ini. Mudah-mudahan akan memberikan pencerahan meskipun singkat tapi bermanfaat ya teman-teman. Pentingnya kita berinovasi di dalam peternak ya teman-teman, karena dalam usaha apapun ketika kita mampu untuk berinovasi kita pasti tidak akan ketinggalan, tentu saja ya teman-teman. Nah, akhirnya saya harus mengakhiri dulu video ini meskipun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.